Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya berharap kita tetap bersemangat belajar firman Tuhan, makin mengerti akan firman Tuhan, makin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memelihara kami, dan kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan, perkataan Allah yang ada di dalam mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus memberikan hikmat, akal, budi, pengertian pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap akan belajar mengenai topik akhir zaman, tetap dalam topik besarnya mengenai kerajaan 1000 tahun. Kali ini saya akan membahas mengenai suasana dalam kerajaan 1000 tahun. Bagaimana suasana dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu seringkali kita sebut sebagai kerajaan milenium, atau ada orang yang lebih lengkap lagi mengatakan kerajaan 1000 tahun damai. Ya, oke. Jadi saya akan bahas bagaimana suasana kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Yang pertama, pasti kerajaan 1000 tahun itu penuh dengan damai sejahtera. Ya, berulang-ulang Allah menjelaskan dalam nubuatan melalui para nabinya di dalam perjanjian lama tentang suasana kerajaan 1000 tahun. Kerajaan itu digambarkan sebagai kerajaan yang penuh dengan kedamaian, tidak ada peperangan, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada air mata dan sebagainya. Karena Allah sendiri yang menggambarkan itu, seperti yang terdapat dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 10, digambarkan bagaimana suasana kerajaan 1000 tahun itu. Dikatakan di sini, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu tarik dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Perhatikan di sini bahwa suasana kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada yang akan berbuat jahat, yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Itu sebabnya kenapa kerajaan 1000 tahun kadang-kadang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun damai. Karena penuh dengan damai sejahtera. Sehingga digambarkan bagaimana serigala tinggal bersama domba. Yang tentunya hal ini tidak akan pernah terjadi dalam dunia yang nyata ini, saudara. Itu melambangkan suatu kedamaian, ya, di mana tidak ada lagi peperangan, penderitaan, kesusahan. Ya, itu adalah suasana yang pertama dari kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian kita akan melihat bagaimana suasana yang kedua dari kerajaan 1000 tahun damai itu adalah bahwa semua orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, orang-orang yang ditebus, itu akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 yang kita baca demikian, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Perhatikan, dan mereka hidup kembali, artinya dibangkitkan, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun damai. Jadi orang-orang yang ditebus,
yang sudah dibangkitkan dan kebangkitan pertama ini akan memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun damai, ya. Jadi akan memerintah bersama Kristus. Nah, kalau saudara perhatikan siapa saja yang akan masuk kerajaan 1000 tahun damai, maka yang pertama adalah orang-orang yang disingkirkan, yang tidak masuk dalam kerajaan antikristus. Itu yang pertama. Jadi sebelum kerajaan antikristus berlaku, mereka disingkirkan dan mereka ini yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Yang kedua adalah orang-orang yang masuk dalam kebangkitan pertama, yaitu orang-orang benar yang dibangkitkan. Itu juga akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kemudian juga yang ketiga, orang-orang yang masih hidup yang diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, mereka juga akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi pendeknya orang-orang yang telah ditebus, baik orang-orang yang sudah diberikan kepada Tuhan janji kemuliaan, baik mereka yang disingkirkan sebelum kerajaan 1000 tahun damai itu berlaku, maupun orang-orang mati dalam Kristus, orang-orang benar yang mati dalam Kristus yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, kebangkitan orang benar, ataupun orang-orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang kedua kali dan tubuhnya diubahkan dalam sekejap mata. Jadi ada 3 macam orang yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dan mereka semua akan memerintah bersama dengan Kristus. Kemudian suasana yang ketiga, yang terakhir dalam kerajaan 1000 tahun damai ini adalah mereka akan hidup dalam kemuliaan. Jadi orang-orang ini akan hidup dalam kemuliaan. Dalam Habakuk 2 ayat 14 digambarkan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Pada waktu itu di mana bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, dikatakan seperti air menutupi dasar laut. Jadi orang-orang yang memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun akan hidup dalam kemuliaan Allah, ya, akan hidup dalam kemuliaan Allah. Jadi itu sebabnya saya katakan pada saudara, betapa indahnya kalau kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, ya. Kemudian mungkin nanti kita akan bahas tentang siapa penghuninya, lalu siapa yang akan memerintah dan siapa yang diperintah, ya, dalam kerajaan 1000 tahun damai ini. Apakah orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti akan bisa jatuh lagi dalam dosa dan masuk neraka? Itu akan kita bahas dalam bahasan yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti bagaimana suasana kerajaan 1000 tahun damai itu. Sehingga paling tidak Tuhan, kami bisa mempunyai pengharapan akan kemuliaan yang akan kami terima kalau kami setia mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.